Coba bayangkan, kita bisa melihat bagaimana dengan masalah CCTV ini. Dalam hal ini, saya menganalisis kenapa harddisk CCTV yang meringankan Pak Yosef ada. Contohnya Tokojo, ada kan pergerakan Pak Yosef. Nah, lalu dikabarkan dan juga kabar yang beredar yang sudah kita ketahui ketika kita menyimak dalam sebuah pemberitaan, yaitu dalam kasus Subang ini, harddisk CCTV yang begitu memberatkan Pak Yosef tidak ada dan katanya ditukar oleh oknum tersebut. Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Sekarang ramai sekali tentang membahas masalah pergerakan Pak Yosef di CCTV tersebut. Yang sudah kita ketahui di publik dulu dari keterangan kepolisian, adanya 55 titik CCTV yang memantau, mungkin juga dalam penyidikan dan penyelidikan diduga memantau pergerakan para pelaku ini. Namun yang sudah kita dengar di fakta dan juga data persidangan, saya akan membahas fakta dan juga data hasil persidangan dari dulu dan juga yang tadi di persidangan lanjutan ya teman-teman, agar tidak menjadi asumsi dan juga opini. Ini fakta persidangan setelah kita mendengar bahwa CCTV itu yang sudah diputar, yaitu adanya pergerakan Pak Yosef Hidayat. Menurut keterangan dari Pak Rohman Hidayat, kuasa hukumnya, yaitu tersorot dari CCTV Tokojo. Teman-teman tadi sudah melihat ya, dan sudah dijelaskan juga oleh Pak Rohman Hidayat, ada screenshotnya dan juga ada CCTV-nya, videonya, video hidup. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan keterangan-keterangan dari para saksi seperti Wegis, Ilham, Ibu Eis, Novianti, Angger, dan juga ibunya yang itu melihat Pak Yosef pergerakannya. Novianti mengatakan melihat Pak Yosef, apalagi Ilham juga, Ibu Eis, dan juga saksi Wegis, Angger, dan juga ibunya di jam 5.30. Namun yang lainnya melihat kisaran jam 6 atau setengah 7 berada di TKP. Bahkan Ilham langsung juga menyebutkan ini jaketnya dan itu adalah topinya, namun celananya lupa warnanya, seperti itu. Di dalam sebuah pergerakan CCTV yang sudah tadi kita melihat ini screenshotnya, di situ terlihat dugaannya ini adalah Pak Yosef ya. Namun entah siapakah itu yang sebenarnya karena belum jelas seperti itu teman-teman. Kita melihat di foto ini adanya celana putih, jaket merah, lalu pakai warna motornya pun merah, Scoopy, pakai masker dan juga topi merah ya. Ini sudah dikatakan juga memang oleh Pak Rohman Hidayat itu yakin Pak Yosef karena sudah melihat di videonya yang diputar di persidangan. Itulah fakta persidangan. Nah, dengan kesaksian dari berbagai para saksi yang sudah kita simak, Pak Yosef ada di TKP jam 6. Tapi ini kan pergerakan dari CCTV yang sudah dijelaskan Pak Rohman beda lagi jamnya, sudah agak siangan ya. Nah, ini teman-teman, banyak sekali ya di publik berkomentarnya, ini mana ya yang benar kira-kira? Karena ini perbedaan waktunya pun sangat jauh sekali. Bahkan ya kalau banyak asumsi dan opini di masyarakat ya wajar juga yang saya simak ya. Ada yang langsung mengatakan bisa jadi Pak Yosef itu pulang dulu, ganti pakaian, makan dulu serabi, dan apapun itu ya. Ini komentar publik juga banyak seperti itu. Tapi kita melihat di fakta persidangan saja teman-teman. Tadi saya menyimak dari keterangan supir angkot ya, namun dia dikabarkan sakit. Jadi sering sakit-sakitan, maklum sudah tua dan banyak lupa dengan apa yang dialaminya di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Dia banyak lupa dan lupa seperti itu. Nah, ada kesaksian yang menarik dari Ibu Upi. Ini teman-teman, ya dibilang mungkin dia dekat dengan TKP ya, mungkin bisa juga disebut tetangga. Ini rumahnya di belakang TKP. Dalam sebuah fakta persidangan akan saya sampaikan. Di sini Ibu Upi dalam sebuah fakta persidangan yaitu mungkin ke-11. Ini menarik. Kesaksian Ibu Upi, saksi Ibu Upi ini menjelaskan bahwa dia melihat sosok orang yang dinyatakan dalam BAP-nya, bahwa orang yang dinyatakan tersebut yang dilihatnya adalah saudara Abi pada pukul 3.15 menit
Yang mana Abi ini sudah kita ketahui adalah putra dari Ibu Mimin, istri muda dari Pak Yosep Hidayah. Begitulah keyakinan Ibu Upi yang sudah kita simak bersama di dalam sebuah fakta persidangan. Nah, saksi Ibu Upi ini menjelaskan dengan gamblang. Pada pukul 3.15 menit itu keluar rumah, yaitu untuk mengantarkan sang suami menuju ke tempat yang ada di mana parkiran travel tersebut ya. Nah, dalam sebuah fakta persidangan sudah kita nyimak Ibu Upi ternyata rumahnya ini di belakang tempat kejadian perkara. Bisa saja kita sebut ya tetangga dari kedua korban dan juga tetangga dari Pak Yosep. Keluar dari kiri jalan ya, itu kan belok ke sana tuh ke kiri ke sana, ke arah Tugu, ke Jalan Cagak kalau teman-teman sudah menyimak atau lihat di Google Map. Jadi Ibu Upi ini mengantarkan ke arah Jalan Cagak dengan suaminya yang membawa motor tersebut. Ibu Upi dibonceng namun tidak begitu kencang sekali menjalankan motornya, dan di situ masih kondisi gelap-gelap juga karena saya tahu di situ lokasinya gelap teman-teman, tidak begitu banyak sekali penerangan. Ada penerangan di SMA di depan, ke jalannya gelap. Ada penerangan di tukang surabi di pinggir TKP, rumah makan juga nggak begitu terang-terang amat. Teman-teman di jalur situ memang sepi sekali. Kalau misalkan di malam hari, jam 11, jam 12, saya dan rekan-rekan dulu sudah mencoba bagaimana di situ sepi jalan tersebut. Nah, apalagi ini kejadian di malam hari di rumahnya Pak Yosep yang begitu ya agak jauh jaraknya dari rumah-rumah tetangga, dan rumahnya pun bebas begitu plong ya, tidak ada pagar, dan ya dulu ada portal katanya. Cuman portal doang. Kalau ada maling dari belakang itu sudah tidak bakalan ketahuan kalau rampok atau apapun itu. Karena tidak ada pagar. Ke belakang kebun, bahkan mungkin mobil pun di garasi bisa tembus ke belakang ke kebun teman-teman ya. Itulah rumah kedua almarhumah ya, rumah Pak Yosep dan Yoris di situ. Oke teman-teman, nah dalam kondisi gelap seperti itu, karena tidak adanya penerangan di jalan tersebut, nah Ibu Upi ini melihat orang lelaki, salah satu orang lelaki muda yang dikatakannya, lalu ada jambangnya, pakai masker, ini menurut keterangan Ibu Upi, dan sedang main handphone. Lalu, orang tersebut terlihat oleh saksi ini duduk di atas motor. Lokasinya itu berada di samping TKP. Nah, di samping TKP itu kan ada garasi dan lurus ke kebun, dan di pinggir garasi pun ada kebun ya sedikit. Kesananya ada perkebunan juga, lurus ke sana tembus ke Alfamart dan juga pencucian mobil di depannya. Nah, di situ Ibu Upi ini melihat lelaki yang terlihat oleh saksi Ibu Upi ini pakai baju model hoodie, pakai topi dan juga pakai masker. Saya di sini agak melirik ke kejadian belakang. Karena saya melihat di berbagai keterangan media massa, tidak ditemukannya sinyal handphone, tidak ditemukannya alat komunikasi ketika terjadi pembunuhan. Kesaksian Ibu Upi ini banyak menuai pro dan kontra di masyarakat ketika saya menyimak dari menyebutkan sebuah handphone. Lagi main handphone. Berarti itu otomatis jika ketahuan mungkin atau terdeteksi cyber atau ahli IT, itu kan sinyal handphone itu tidak sembarang akan terdeteksi teman-teman oleh satelit. Tapi ketika melihat kembali flashback, dicari-cari keterangannya, tidak ada sinyal handphone sama sekali, alat komunikasi dari alat elektronik teman-teman. Ini pun sangat aneh juga memang ya, tapi ya kita lihat saja. Inilah fakta dan data persidangan, nanti hakim yang akan menilai, hakim yang akan menentukan segala-galanya dalam sebuah kesimpulan. Nanti akan ada sidang pledoi kan, disitulah penentuan siapa pelaku yang sebenar-benarnya atau vonis seperti itu. Ini estimasi saya sendiri atau sudah juga mendapatkan kabar, sidang ini akan lama, kisaran 2 bulanan lebih, teman-teman. Karena saksi yang dihadirkan baru separuh dari begitu banyaknya saksi. Semoga nanti ada saksi-saksi kejutan-kejutan buat kita semuanya. Ada saksi kejutan-kejutan yang akan bisa sebenar-benarnya menguak kasus ini ya. Itu harapan kita sebagai warga masyarakat yang selama ini menyimak dari kasus ini.
Nah, setelah mengantarkan suaminya, Ibu Upi ini yang saya simak dari sebuah keterangannya, yaitu suaminya ini diantarkan untuk ke triple ya, mobil triple seperti itu. Jadi suaminya ini berpesan juga kepada Ibu Upi ini, sang istri, di situ tadi ada orang. Seperti itulah, hati-hati di jalan, mungkin seperti itu ya. Lalu Ibu Upi ini sempat juga berhenti karena yang namanya perempuan, baik itu kan masih gelap ya, pasti agak ketakutan juga. Jadi dia sudah dipesan oleh suaminya, hati-hati tadi ada orang di pinggir dekat TKP. Nah, lalu Ibu Upi ini berhenti dan masih tetap orang itu masih ada. Orang tersebut menurut keterangannya masih ada di TKP tersebut dan orang itu main handphone dan wajahnya sangat terlihat dengan sinar handphone tersebut karena di situ maskernya dibuka menurut keterangannya. Nah, saksi ini kalau saya lihat sangat luar biasa ya, dan itu kenal dengan orang tersebut ketika waktu di BAP. Namun saat itu dia tidak kenal bahwa itu adalah Abi waktu melihat ketika dia melewat. Namun setelah diperiksa di kepolisian, diperlihatkan foto segala macam bentuknya, akhirnya dia mengenali bahwa itu adalah Abi. Begitulah menurut dari keterangan Ibu Upi. Benar dan tidak, ya kita simak sidang lanjutan. Menuai pro dan kontra di masyarakat wajar karena kita menilai kasus ini dari dulu dan banyak saksi yang tidak kita kenali ya. Contohnya Ibu Upi. Saya pun tidak tahu, teman-teman. Tahunya sudah ada di persidangan. Angger juga, bahkan Pak Kades sendiri, seorang kepala desa di warga di situ di Jalan Cagak, kaget ketika mendengar ada Angger keterangannya dan Ibu Cici. Namun disayangkan, di situ tidak memperlihatkan buktinya karena kan harddisknya sudah ditukar menurut keterangannya. Nah, berarti yang harus dikejar yang menukar CCTV tersebut. Karena kita bisa menganalisis, teman-teman. Coba bayangkan, kita bisa melihat bagaimana dengan masalah CCTV ini. Dalam hal ini, saya menganalisis kenapa harddisk CCTV yang meringankan Pak Yosep ada. Contohnya Tokojo. Ada kan pergerakan Pak Yosep. Nah, lalu dikabarkan dan juga kabar yang beredar yang sudah kita ketahui ketika kita menyimak dalam sebuah pemberitaan, yaitu dalam kasus Subang ini, harddisk CCTV yang begitu memberatkan Pak Yosep tidak ada dan katanya ditukar oleh oknum tersebut. Ini kan saksi Angger ini sebenarnya memberatkan jam 5.30, tapi kok tidak ada. Nah, ini yang harus dikejar berarti OOJ, Obstruction of Justice, yang menghalang-halangi, yang menukar harddisk tersebut. Semoga nanti akan banyak proses-proses mengejutkan dalam kasus Subang ini dan terbongkar semuanya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman koreksi kembali dengan fakta dan data persidangan. Terima kasih, bye-bye.